Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini ada 10 wasiat ya, 10 wasiat dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Luqman itu manusia biasa, Bu, seperti kita. Hanya dia diabadikan dalam Al-Qur'an karena nasihat-nasihatnya yang sangat bagus. Maka ada dalam Al-Qur'an itu surat namanya surat Luqman. Dia bukan nabi, bukan rasul, juga bukan utusan secara khusus, tapi manusia biasa. Hanya dia memiliki kelebihan dalam hal apa? Mendidik anak-anaknya. Ini pula yang sering disampaikan oleh para ahli pendidikan sebagai salah satu sampel atau contoh dalam mendidik anak. Sebenarnya para nabi semuanya juga bagus dalam mendidik anak ya. Semuanya para nabi, terutama nabi kita, nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nanti meniru, mencontoh sejauh mana yang bisa kita tiru, yang mana bisa kita laksanakan. Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi Ibrahim misalnya itu kan luar biasa. Kemarin kami waktu anak-anak penilaian tengah semester, kita mengadakan in-house training selama 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di antaranya yang menyampaikan dari Setais itu Bapak Friendly Fernando itu mengenai Nabi Ibrahim sebagai guru. Nah, saya akan menyampaikan ini tentang Luqman karena kemarin yang Nabi Ibrahim sudah disampaikan. Jadi Nabi Ibrahim itu luar biasa mendidik anaknya. Yang sangat fenomenal itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sampai dengan Nabi Ismail itu disampaikan oleh ayahnya, oleh Ibrahim, Ismail, tadi malam saya itu bermimpi supaya menyembelih kamu. Bagaimana jawaban Ismail? Supaya dilaksanakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar. Nah, ini salah satu contoh keteladanan Nabi dalam mendidik anak-anaknya. Maka kita hendaknya juga belajar mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa 10 wasiat, apa 10 pesan Luqman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 dan sampai dengan 19. Yang pertama saya sampaikan, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita mendidik diri kita dan anak-anak kita itu untuk apa? Untuk pandai bersyukur. Karena bersyukur itu sulit, Pak, tidak mudah bersyukur. Ibu-ibu diparingi harta teng bapake matur nuwun apa mboten? Niki Bu, artone niki amplope mangke niki kula angsal amplop niki bayaran. Nah, matur nuwun Pak, terima kasih. Moga-moga barokah, manfaat. Kaya niku nggih Bu nggih. Nah, jangan sampai menurut. Ya semenetok ya Pak, ya semenetok ya. Orang kurang ya, sing bener bae Pak. Liane maring ndi ya. Oh. Ya kira-kira mungkin ada yang begitu, tapi ada juga yang bersyukur. Jadi ini salah satu contohnya supaya kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebanyakan masyarakat kita itu kalau diberi itu bukannya terima kasih matur nuwun, tapi malah kurang. Esuk maning ya. Nah, ya. Esuk dhewe maning ya. Dia mungkin semenetok dan sebagainya.
Maka kita belajar mendidik anak-anak kita supaya mengucapkan terima kasih, matur nuwun, tararengkiu. Pokoknya ya bahasa apalah, yang Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Arab juga boleh. Syukron kasiron, terima kasih banyak. Atau jazakallah kalau laki-laki, jazakillah kalau perempuan, atau kalau banyak jazakumullah misalnya. Yang intinya itu mencerminkan bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikutnya, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'idukum ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzumun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Jadi kita ini harus menanamkan apa itu? Tauhid, nggih. Anak-anak kita itu harus dibersihkan dari syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, menduakan Allah, ngewayu dumateng Gusti Allah. Nah, ini kita harus menghindarkan diri dari yang demikian. Ora usah Gusti Allah dikewayu wong kula jangan sampe nek diduakan nggih, nguring-nguring nggih. Nah, apalagi Allah yang maha segalanya itu. Yang intinya ini Luqman memberi pelajaran kepada anaknya supaya kita ini menjauhkan diri dari kemusyrikan. Karena satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu syirik, Pak. Pada ayat yang lain itu disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya syirik ini merupakan dedengkote dosa, sehingga kita harus menghindarkan diri, menanamkan diri kita dan kepada anak-anak kita supaya menjauhi kemusyrikan. Bagaimana kemusyrikan itu? Yaitu menganggap sesuatu sebagai tandingan Allah. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini menyembah kepada Allah, tapi di sisi lain kita menyembah kepada selain Allah. Nah, itu diantaranya. Kita minta pertolongan kepada Allah, tapi kita juga minta pertolongan kepada selain Allah. Padahal kita sudah berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang berikutnya ini mungkin saya baca terjemahnya saja ini. Jadi ini poin yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Jadi ini perintah yang sangat penting bagi kita dan juga anak-anak kita tanamkan pada anak-anak kita adalah agar anak-anak kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, supaya anak berbuat baik kepada kedua orang tua, ya orang tuanya juga harus berbuat baik kepada orang tuanya, Pak. Khususnya niki ibu-ibu, bapak-bapak sing tesi gadah bapak atau ibunya atau orang tuanya, monggo berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua selama dia masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Monggo ibu-ibu kalau masih punya ibu, bapak-bapak kalau masih punya ibu, berarti masih punya pusaka paling berharga di dunia, paling ampuh di dunia itu ibu-ibu. Nah, makanya ibu-ibu niki pun sembarangan nggih nek ngendika nggih. Mohon maaf misalnya kepada anak-anak, ya ucapkan aja yang baik-baik, anak pinter, anak soleh, bocah bagus, bocah gagah, bocah soleh, calon imam Masjidil Haram, calon pemimpin dan sebagainya. Karena ucapan ibu itu doa. Ya semua ucapan kita, tapi wabil khusus kepada ibu-ibu ini adalah ucapannya luar biasa. Mandi cara gue nek. Paling mandi itu. Maka Rasul menyampaikan bahwa ridho Allah itu sangat bergantung kepada keridhaan orang tua. Siapa yang dihormati pertama? Ibu. Yang kedua ibu. Yang ketiga ibu. Yang keempat baru bapak. Bapak kan pun iring, Pak ya. Nah,
Artinya ibu itu penting. Nanti dalam hadis itu kan ada disampaikan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa. Betapa hebatnya. Maka ibu-ibu kalau pengen sukses sekarang, saya kasih resepnya. Ibunya dibuat senang, ibunya dibuat bahagia. Nanti jalan hidup kita insya Allah akan mudah, Pak. Maka saya sampaikan, kalau kita berbakti kepada ibu, kalau ibu senang, ibu bahagia, insya Allah hidup kita itu barokah, hidup kita ini mulia, insya Allah. Walaupun mungkin tidak kaya-kaya amat, tapi kita nyaman dan sebagainya. Dan ini pernah disampaikan oleh ahli filsafat. Ya kalau kiai yang itu ahli filsafat, Pak. Pernah saya undang menyampaikan pengajian begitu intinya. Jadi supaya kita ini sukses harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini pesan yang ke berapa ini enggak saya nomor ini saya dibantu Mbak Eva tadi nomor 3 kayaknya ya. Nah, sekarang nomor 4 ya. Nah. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah mempergauli atau bergaul dengan baik kepada kedua orang tuanya. Maksudnya bagaimana? Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dan tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah ini berarti kita harus bergaul dengan ibu, bapak, orang tua kita dengan baik. Sekaligus kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita ini berbuat baik kepada kita. Jadi itu kan ada semacam hukum kausalitas lah ya. Cara wong zaman mien tulis menyampaikan kacang orang ninggalna lanjaran nggih, biasanya ya ora doh. Walaupun itu tidak berlaku mutlak, tapi itu salah satu peringatan bagi kita, pepatah Jawa kayak niku. Nah, yang berikutnya, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui." Jadi semua perbuatan kita itu diketahui oleh Allah. Semua perbuatan kita ini dicatat oleh Allah. Kalau HP kita memorinya mungkin terbatas gitu, apalagi HP kula niki J2 Pak. Nah, saya jadi YouTuber tapi HP-nya J2 Pak. Nganggo ki urung suwe. Gara-gara melu lomba kalah HP-nya bures. Oh ternyata sekarang banyak HP bagus ya Bu ya. Saya itu nggak tahu kalau banyak HP bagus ternyata. Ya sekarang saya kalau rekam pakai ini Mas. Dulunya pakai ini terus ya. Setahun saya kemarin. Memori Allah untuk mencatat amal perbuatan kita itu tidak akan pernah habis. Nanti nanti di akhirat, di yaumul akhir itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang bicara tangannya, mulutnya dikunci, itu dalam surat Yasin kan ada. Nanti dikunci mulutnya, yang bicara tangannya, kakinya sebagai saksinya. Lah jere siapa tangan bisa ngomong? Aku mau nera percaya Pak, kula niku Pak. Siki percaya Pak. Bahasa kula teng bandara niku jempolnya ditempel natok maring sing kae ngelup-ngelup tut kaya niku data kula medal sedaya keluar semua. Nama, alamat, tanggal lahir, istri, anak, dan sebagainya. Mukur karo ketok niki Pak. Tut kaya niku nggih. Oh iya ya. Pamane Gusti Allah Maha hebat, Maha pintar, Maha segalanya. Sangat mudah untuk. Maka ini kembali kepada tadi bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita hendaknya pertanggungjawaban kita kepada anak apa? Dididik dengan baik atau tidak. Maka ini pentingnya kita Bapak Ibu saling bekerja sama, kita mendidik anak-anak kita. Apalagi di musim pandemi kayak gini, pokoknya luar biasa Pak. Kemudian yang berikutnya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ini perintah sholat.
monggo Bapak Ibu dan semuanya saja kita usahakan untuk sholat ini ibadah yang paling pokok dalam Islam. Maka jangan sampai orang tua itu meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau anak-anak kita karena belum usia balik, kita latih Pak, kita latih sholat, kita latih ya, walaupun sholatnya namanya anak-anak ya kayak gitu Pak. Ampun dipaido, ampun tuh, namanya anak-anak sholatnya nggak kayak niko Pak. Diusahakan, syukur kalau sudah bisa khusyuk kayak wong tuane, kayak bapaknya, kayak ibune. Kalau belum bisa, sing penting melaksanakan sholat bertahap Pak. Ya namanya anak kecil ya, kayak saya punya anak itu kurang dari 2 tahun, ya sholatnya ya mungkin jengking-jengking tok. Nggih, jane mungkin pikirannya kepengen sidakap tapi urung bisa sidakap, kudu ditempel-tempel. Nah, arep sujud urung bisa. Lah nu ngadeg langsung sujud, Pak. Nah, kurang dari 2 tahun. Tapi intinya kita ini membiasakan. Syukur kalau sudah bisa sempurna. Kalau anak saya itu yang kelas 3 itu sudah bisa, itu rutin itu udah sholat. Bahkan sholat sunat kadang-kadang. Ya, sholat sunat sudah. Walaupun sholat sunat itu ya kadang-kadang banter banget ya. Ya nanti kalau ini sudah ini. Sambil dididik terus, diulang terus ini. Jadi harapan kami ini ya dipantau sholatnya lah, ditakoni lah. Pun sholat dereng nak, udah sholat belum begitu. Jangan sampai dibiarkan berlalu begitu saja. Kalau misalnya kita ke masjid ya diajak ke masjid itu ya. Jadi kita bersabar dan ini supaya sholat ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Dirikanlah sholat, mengerjakan baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Dan yang berikutnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jadi kita menghindarkan diri dari perilaku sombong. Perilaku sombong itu termasuk perilaku yang kadang-kadang manusia itu punya pembawaan sih Bu ya. Sombong. Nek orang anak aku kalau nggak ada saya begitu. Maka orang kalau mau haji itu diwelingi apa oleh para ustadz, para mubaliknya biasanya. Jangan sombong di sana. Nek sombong di sana biasanya itu dikasih balasan langsung Pak. Nah, walaupun tidak semuanya mungkin mengalami, tapi biasanya begitu. Sombong itu, karena Allah itu yang bisa sombong itu hanya Allah. Kita ini yang disombong apa nek? Nggak ada Pak. Harta nanti akan diambil, anak diambil, jabatan apalagi dan sebagainya. Sehingga kita tidak ada yang disombongkan sebenarnya hakikatnya. Karena manusia itu manusia yang lemah, manusia yang tidak punya daya apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa. Ngadepi corona ge wis kalang kabut mbok sedunia. Sing makhluk cilike pol, Bu. Virus. Merekna wis bergelimpangan korban-korban, banyak PHK, sing mau direncanakan jadi gagal, jadi mundur dan lain sebagainya. Termasuk acara kita dulu mau mengadakan sunatan massal 100 anak, wis direncanakan, wis pesen teradak sound system, ketabrak corona bubar Pak. Ya padahal dulu momennya sangat bagus ini. Iya di sini saya udah pesen itu sound system teradak, udah pesen jaran untuk iring-iringan itu, termasuk anak saya mau saya ikut sunati, bubar Pak. Ini corona Pak. Apalagi yang lain kita menghadapi bencana, manusia tidak ada daya apa-apa. Maka kita ini hendaknya menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, sombong itu. Jadi kita tidak boleh berlaku sombong. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini dalam surat Luqman, nanti bisa dibaca lagi ayat 12 sampai 19 ini. Ini ada 10 wasiat tapi nangis sore ora tak nomori, sehingga aku bingung sing nomor 3 sing dia gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi surat Luqman ini. Disebut surat Luqman karena memang diantaranya menceritakan tentang Luqman.